Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Siti Aisyah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Unit Kerja SMP Gajah Mada Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bersama Ibu Muslimah sebagai fasilitator dan Ibu Suryani Suswita sebagai pengajar praktik. Video ini memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khususnya yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Bagian A, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pada modul ini saya memahami makna dari coaching itu sendiri adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Dalam artian, coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Adapun elemen-elemen penting dari coaching itu sendiri adalah adanya coach atau orang yang memberi arahan, adanya coachee atau orang yang menerima arahan, dan adanya percakapan yang memberdayakan potensi agar mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mengembangkan kompetensi diri coachee diperlukan paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran yang kuat, serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Pada dasarnya, coaching dibangun atas dasar 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, di mana dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra, yang artinya setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coachee adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri, sementara coach merupakan rekan berpikir bagi coachee-nya dalam membantu coachee belajar dari dirinya sendiri. Proses kreatif merupakan prinsip coaching yang dilakukan melalui percakapan 2 arah, sehingga dapat memicu proses berpikir coachee dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru yang bermuara pada rencana tindak lanjut sehingga dapat memaksimalkan potensi diri coachee. Terdapat 3 kompetensi inti coaching yang harus dimiliki oleh seorang coach untuk memaksimalkan potensi diri coachee, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan cara mendengarkan dengan rasa yang merupakan singkatan dari receive atau terima semua ucapan dan dengar kata kunci, A. appreciate atau beri sinyal bahwa sedang mendengar, S. summarize atau rangkum percakapan yang ditangkap, dan A. ask atau ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Percakapan coaching dapat dilakukan dengan menggunakan alur percakapan tirta yang merupakan singkatan dari T. tujuan, yaitu menyepakati tujuan pembicaraan, I. identifikasi, yaitu mengidentifikasi, menggali, menghubungkan fakta-fakta yang ada saat percakapan, R. rencana aksi, yaitu membuat rencana dari hasil pengembangan ide atau alternatif atau solusi dari permasalahan, dan TA. tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Dalam modul ini saya juga mempelajari bahwa supervisi akademik dapat dilakukan dengan paradigma berpikir coaching, di mana supervisi akademik itu sendiri merupakan serangkaian aktivitas untuk memberi dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun prinsip supervisi akademik itu sendiri meliputi kemitraan, konstruktif, terencana,
reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Pada umumnya, pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Salah satu tahapan dalam pelaksanaan supervisi akademik itu sendiri adalah observasi pembelajaran di kelas atau biasa disebut supervisi klinis. Siklus supervisi klinis itu sendiri terdiri dari 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu pra-observasi, di mana pada tahapan ini terdapat percakapan untuk membangun mitra antara supervisor dan guru yang akan diobservasi. Tahapan yang kedua yaitu observasi, di mana pada tahapan ini supervisor akan melakukan kunjungan ke kelas untuk mengobservasi guru yang sedang melakukan pembelajaran di kelas. Dan tahapan yang ketiga yaitu pasca observasi, di mana pada tahapan ini terdapat percakapan bersifat reflektif antara supervisor dan guru untuk menentukan langkah perbaikan pembelajaran ke depannya. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar antara lain yang pertama adalah tertarik. Setelah mempelajari materi dalam eksplorasi konsep, saya tertarik untuk berlatih mempraktikkan percakapan coaching sehingga dapat merasakan bagaimana menjadi seorang coach yang mampu menggali potensi coachee pada proses coaching. Kemudian perasaan yang kedua adalah senang. Saya merasa senang dapat melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, serta dapat melakukan supervisi klinis dengan menggunakan prinsip dan paradigma berpikir coaching bersama rekan guru di sekolah dalam kegiatan aksi nyata. Kemudian perasaan yang ketiga adalah optimis. Saya optimis untuk dapat mengimplementasikan praktik coaching di lingkungan sekolah bersama murid dan rekan guru dalam rangka meningkatkan kompetensi atau keterampilan coaching sehingga untuk kedepannya saya dapat melakukan supervisi akademik dengan baik. Hal yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, antara lain, saya sudah memahami makna coaching dan pentingnya prinsip coaching dalam pelaksanaan supervisi akademik, dan saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP dan rekan guru di sekolah untuk mempraktikkan percakapan coaching menggunakan alur tirta dan prinsip coaching dalam kegiatan ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual dengan berperan sebagai pengamat, coach dan coachee, serta dalam kegiatan aksi nyata dengan berperan sebagai supervisor. Hal yang perlu diperbaiki adalah terkait kompetensi inti coaching, yaitu kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan secara mendalam pada diri coachee sehingga coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, yaitu kompetensi inti coaching saya mulai berkembang melalui kegiatan ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan aksi nyata, di mana dalam kegiatan tersebut saya sudah mampu mempraktikkan percakapan coaching menggunakan alur tirta dan prinsip-prinsip coaching dengan memerankan diri sebagai coach maupun supervisor. Di sisi lain, pembelajaran dalam modul ini berdampak pada kematangan diri saya saat saya berperan sebagai coach atau supervisor, di mana saat mempraktikkan percakapan coaching, saya harus mampu mengendalikan diri saya dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi terhadap coachee sehingga dalam percakapan muncul kematangan berpikir maupun bertindak sesuai prinsip-prinsip coaching. B. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Bagaimana penerapan coaching dalam supervisi akademik? Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Karenanya, tujuan dari supervisi akademik itu sendiri adalah pemberdayaan dan pengembangan kompetensi guru. Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah dan tidak berkelanjutan karena diadakan setiap 1 tahun sekali, menjelang akhir tahun pelajaran.
Tak jarang pula, supervisi dianggap sebatas kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya memberi penilaian terhadap kualitas pembelajaran guru di kelas tanpa ada rencana tindak lanjut yang berkesinambungan dan memberdayakan. Tak jarang pula, supervisi dianggap sebatas kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya memberi penilaian terhadap kualitas pembelajaran guru di kelas tanpa ada rencana tindak lanjut yang berkesinambungan dan memberdayakan. Oleh sebab itu, kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah yang tentunya berperan sebagai supervisor dalam supervisi akademik hendaknya dapat melakukan percakapan coaching bersama guru dan menerapkannya di seluruh rangkaian supervisi akademik. Melalui percakapan coaching dapat membantu guru untuk berpikir lebih dalam atau metakognisi dalam menggali potensi yang ada pada dirinya, sekaligus menghadirkan motivasi internal sebagai individu pembelajar yang berkelanjutan yang akan diwujud nyatakan dalam buah pikir dan aksi nyata sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercapai. Pada pelaksanaan supervisi akademik, percakapan coaching sangat diperlukan saat melakukan observasi pembelajaran di kelas atau supervisi klinis. Kepala sekolah sebagai supervisor harus mampu mengembangkan kompetensi guru dengan melakukan supervisi klinis yang terdiri dari 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi, di mana saat percakapan pra-observasi, kepala sekolah bersama guru mendiskusikan perencanaan yang harus dilakukan guru sebelum observasi dilakukan, sehingga guru lebih siap dan dapat melakukan pembelajaran yang terbaik untuk muridnya. Sedangkan percakapan yang dilakukan pada pasca observasi, kepala sekolah bersama guru melakukan refleksi melalui umpan balik dan pemaparan hasil observasi untuk membuat rencana pengembangan ke depannya sebagai upaya perbaikan kualitas pembelajaran yang dilakukan guru. Hal yang terpenting dari proses supervisi akademik, kepala sekolah perlu menginformasikan pada guru mengenai peran yang sedang dilakukannya, yaitu sebagai coach agar supervisi dapat berjalan sesuai yang diharapkan, sehingga dalam pelaksanaannya guru memahami dan menyadari pentingnya supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi diri guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Percakapan coaching dalam supervisi akademik dapat meningkatkan kompetensi sosial dan kompetensi profesional guru dalam mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Prinsip kemitraan yang dibangun dalam percakapan coaching saat supervisi akademik dapat mewujudkan komunikasi yang efektif antara guru dan kepala sekolah. Dengan kemitraan, kepala sekolah dapat membangun rasa percaya guru bahwasannya kegiatan supervisi akademik tidak semata hanya penilaian kinerja saja, melainkan untuk saling berkolaborasi membangun kepercayaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ke arah lebih baik. Percakapan-percakapan antara kepala sekolah atau supervisor dan para guru senantiasa memberdayakan, sehingga setiap guru dapat menemukan potensi dan meningkatkan kompetensinya. Percakapan yang memberdayakan ini tentunya dibangun dengan rasa percaya, santun, penuh empati, dan tidak saling menyalahkan atau judging. Sehingga melalui supervisi akademik, kompetensi sosial guru pun dapat meningkat. Selain itu, percakapan coaching dalam supervisi akademik juga dapat meningkatkan kompetensi profesional guru, ditandai dengan adanya prinsip berkesinambungan dan memberdayakan, di mana kepala sekolah sebagai supervisor meneruskan hasil dari tahapan pelaksanaan supervisi akademis dan klinis sebagai pijakan lanjutan bagi proses tindak lanjut yang meliputi refleksi, perencanaan pengembangan diri, dan pengembangan proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru, sehingga kompetensi profesional guru pun dapat meningkat demi meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Tantangan yang dihadapi adalah supervisi akademik sering dianggap sebatas penilaian rutin kepala sekolah terhadap guru saja, tanpa ada rencana tindak lanjut yang berkesinambungan dan memberdayakan. Padahal, supervisi akademik dapat dijadikan sebagai rujukan dalam meningkatkan kompetensi guru demi mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga, tantangan yang dihadapi di sekolah adalah menyeragamkan pemahaman coaching dan menerapkan percakapan coaching dalam rangkaian supervisi akademik sekolah.
Alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi yang pertama adalah dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh guru tentang makna dan pentingnya supervisi akademik dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru yang sifatnya berkelanjutan. Alternatif solusi berikutnya yang dapat dilakukan adalah dengan berbagi praktik baik terkait contoh penerapan percakapan coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. C. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Selama ini saya melihat dan merasakan peran supervisi akademik dalam proses pengembangan diri saya terkesan kaku, tidak fleksibel, hanya sebatas proses penilaian sesaat, bukan sebagai proses untuk bertumbuh sehingga kurang berdampak pada pengembangan diri saya sendiri. Karena kegiatan supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah terhadap saya hanya sebatas kegiatan observasi, mengunjungi kelas saja, sekedar memberi penilaian tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, di mana sebagai guru kegiatan pra-observasi ini sangat diperlukan untuk memberi gambaran awal bagaimana pelaksanaan supervisi akademik dilakukan dan untuk memaksimalkan area pengembangan diri yang diharapkan. Selain itu, sebagai guru, kegiatan pasca observasi juga sangat penting dilakukan guna untuk merefleksi diri sejauh mana kompetensi guru berkembang, dan melalui kegiatan pasca observasi ini, guru dapat menentukan rencana perbaikan ke depannya, sehingga kepala sekolah dapat melihat bagaimana proses guru bertumbuh dan berkembang dalam meningkatkan kompetensinya dari waktu ke waktu. Penerapan di masa datang. Untuk kedepannya, supervisi akademik dapat dilakukan dengan paradigma berpikir coaching, di mana guru dapat mengembangkan potensinya untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas dengan cara mengidentifikasi dan menentukan area pengembangan diri guru sendiri, serta dimonitor secara berkelanjutan demi tercapainya tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana pada modul 2.1 melalui percakapan coaching yang dilakukan saat supervisi akademik, diharapkan guru dapat memaksimalkan potensi dalam dirinya, salah satunya dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dalam mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan cara memenuhi kebutuhan belajar murid. Agar percakapan coaching dalam supervisi akademik dapat dilakukan dengan baik, maka seorang coach harus memiliki kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence yang telah dipelajari pada modul 2.2. Salah satunya dapat diterapkan dengan menggunakan teknik stop dan mendengar aktif, maka diperlukan kompetensi sosial emosional sehingga terjalin kemitraan yang baik dan bermuara pada percakapan yang memaksimalkan potensi coachee melalui pertanyaan berbobot. Kutipan artikel dari Muhammad Saleh dalam artikelnya Kepala Sekolah sebagai Coach yang Baik untuk Guru menerangkan bahwa kepala sekolah yang baik tidak akan pernah lupa bahwa dia juga dulunya dan tetap akan menjadi seorang guru. Kepala sekolah abad 21 adalah seorang lead learner atau pemimpin para pembelajar. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.3, semoga menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.